Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video pertemuan ke-10 ini kita akan menampilkan data buku, mengedit dan menghapus data buku. Oke, seperti biasa silakan teman-teman aktifkan examnya terlebih dahulu. Kemudian klik tombol start pada Apache dan MySQL. Oke, berikutnya silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman akses aplikasinya seperti biasa dengan mengetikkan localhost /purpose. Oke, ini adalah halaman login dari aplikasi kita. Silakan teman-teman login dengan username dan password teman-teman. Oke, ini ada halaman dashboard dari aplikasi kita. Silakan teman-teman klik di master buku, kemudian menu buku. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat form tambah buku dan menyimpannya. Sekarang kita akan menampilkan data buku yang sudah kita simpan ke dalam tabel buku. Oke, silakan teman-teman buka Sublime Text-nya. Oke, silakan di controller buku, di function index teman-teman tambahkan seperti ini, variable isi, variable data yang sama dengan this buku get data buku. Oke, selanjutnya di model buku kita buat function baru dengan nama get data buku. Oke, ini kita copy, kemudian sekarang kita buka file m_buku atau file model buku. Oke, di sini kita buat function baru. Kita buat query untuk menampilkan data bukunya. Jadi this db select semua, this db from buku. Oke, sekarang kita buka database kita. Kita buka localhost /phpMyAdmin. Oke, sekarang kita buka tabel database purpose. Oke, di sini untuk tabel buku ini berelasi dengan tabel pengarang dan tabel penerbit. Oke, kembali lagi ke codingan kita. Jadi di sini kita akan melakukan join ke tabel pengarang. Jadi this db join pengarang, kemudian buku.id pengarang sama dengan pengarang.id pengarang. Oke. Selanjutnya kita akan joinkan juga ke tabel penerbit. Jadi this db join penerbit buku.id penerbit sama dengan penerbit.id penerbit. Oke, kemudian kita return this db get. Sekarang kita ke file underscore buku atau file view buku.
Nah, di bagian body ini kita tuliskan script PHP. Oke, sekarang kita for each, kita looping datanya. Oke. Kemudian di sini kita buat tr, kemudian buat td. Di sini kita tuliskan PHP. Sama dengan variable row ID buku. Oke, sekarang kita refresh di aplikasi kita. Oke ya, di sini datanya ada 1 sesuai dengan data yang ada di tabel buku. Oke, berikutnya kita akan menampilkan judul. Jadi ini tinggal di copy aja. Oke, yang ini ini kan kita ganti dengan judul buku. Kemudian yang di bawahnya ini nama pengarang. Kemudian selanjutnya nama penerbit. Kemudian tahun terbit. Kita cek di tabel kita, kemudian jumlah. Oke. Kemudian jumlah. Oke, di bawahnya ini kita buat untuk aksinya, untuk hapus dan untuk edit dan hapusnya. Oke, sekarang kita refresh dulu. Oke, di sini ada yang salah. Katanya tahun terbit. Oke. Oh, ini ada dolarnya ya, jadi seharusnya tidak ada. Oke, kita hapus. Sekarang kita refresh kembali. Oke, sekarang sudah tidak ada error dan datanya sudah sama dengan yang di tabel buku. Oke, berikutnya kita akan membuat tombol edit dan hapus. Di sini kita kasih kelas sama dengan btn success btn xs. Kemudian untuk linknya kita arahkan ke PHP sama dengan base URL. Kita arahkan ke controller buku, ke function edit. Kemudian jangan lupa kita sertakan ID bukunya. Oke. Kemudian kita buat juga untuk yang hapus. Jadi kita tuliskan script PHP seperti ini. Kita arahkan ke controller buku, ke function hapus. Kemudian kita sertakan juga untuk ID bukunya. Variable row ID buku. Oke,
Oke, kita buat untuk buttonnya dulu. Kelas sama dengan btn danger btn s. Oke, berikutnya kita buatkan konfirmasi ketika tombol dihapus. Oke, kita tuliskan seperti ini, on click. Ketika diklik, maka return confirm ini pesan yang akan ditampilkan, yakin mau menghapus. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi kita, kemudian kita refresh. Oke ya, sekarang kita klik pada tombol edit. Nah, di sini terjadi error karena kita belum membuat function edit di controller buku. Oke, di sini sudah berhasil kita dapatkan untuk edit bukunya. Oke, selanjutnya kita akan membuat function edit di dalam controller buku. Oke, teman-teman kopikan aja dari function tanpa buku ini. Kita kopikan di sini. Oke, sekarang kita ganti nama fungsinya dengan edit. Oke, untuk form ini kita ganti dengan edit. Untuk ID buku ini kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan membuat file edit buku. Kita ke folder buku. Kita buat file satu lagi dengan nama edit buku.php. Oke, selanjutnya kita kopikan aja dari form underscore buku ini, kita paste ke file edit buku. Oke. Di function edit ini kita tampung ID-nya, kemudian kita buat di sini variable isi data sama dengan this db this buku edit. Kemudian di sini kita tuliskan ID seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat function edit ini di dalam model buku. Ini kita kopikan aja. Kita ke file m_buku. Kita buat function baru, jadi public function seperti ini. Oke, sekarang kita kopikan query dari get data buku ini, kita pastekan di sini. Oke. Selanjutnya kita tambahkan where, jadi this db where buku id buku, variable id, atau kita kopikan dari sini. Kemudian kita tambahkan di sini row array. Oke, sekarang kita ke aplikasi kita dulu. Sekarang klik tombol edit. Ya, di sini ada error. Jadi teman-teman tenang aja, nanti kita akan perbaiki. Berikutnya kita kembali ke file edit underscore buku. Di ID buku ini kita ganti value-nya dengan php
variabel data, kemudian di sini ID buku. Oke, sekarang kita refresh. Ini sudah benar ya. Oke, selanjutnya kita akan mengambil untuk judul buku, kita tambahkan value juga. Jadi value PHP variable data, kita kopikan aja dari sini. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data pengarang di pilihan ini. Caranya di option ini kita buat script PHP. Kemudian kita lakukan for each, kemudian di sini kita tuliskan pengarang ya. Jadi for each pengarang, oke, seperti ini. Kemudian di sini kita if jika variabel data ID pengarang sama dengan variabel row ID pengarang, maka di sini kita tuliskan option value PHP variabel row ID pengarang. Kemudian di sini kita tuliskan script PHP variabel row nama pengarang. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan selected. Oke, kemudian di sini else jika tidak, maka kita kopikan aja dari ini. Kemudian kita buang selectednya. Oke, sekarang kita refresh, kita cek. Oke, ya, di sini data pengarangnya ada 2 karena yang di sini yang terpilih adalah Ahmad, berarti di sini yang di blok adalah Ahmad. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya untuk penerbit sama. Ini kita bisa kopikan aja dari sini. Kemudian ini kita hapus, kita pastikan copy yang script yang tadi. Oke, tinggal ininya kita sesuaikan karena di sini adalah penerbit, maka di sini juga harus diganti dengan penerbit. Oke. Kemudian data.id penerbit sama dengan variabel row ID penerbit, maka di sini ID penerbit selected. Oke, jangan lupa di sini kita juga ganti ke nama penerbit. Oke, kemudian ini kita ganti juga yang bawah, kemudian kita ganti nama pengarangnya dengan nama penerbit. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka di sini untuk data penerbitnya sudah di sini ada 2, penerbit pertama dan penerbit kedua. Karena di data buku yang ini kita memilihnya penerbit kedua, maka yang terblok adalah penerbit yang kedua. Oke, begitu juga untuk buku kita
kita buat sama juga. Jadi ini kita hapus seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan if jika variabel data tahun terbit sama dengan variabel tahun, oke, maka di sini kita buat option value PHP dengan variabel tahun, kemudian di sini PHP variabel tahun. Oke, kita jangan lupa di sini kita tambahkan selected. Oke, kemudian else kita kopikan aja dari sini. Kemudian kita buang selectednya seperti ini. Oke, sekarang kita refresh. Oke ya, di sini terpilihnya 2004. Otomatis di drop down-nya yang terblok adalah 2004. Oke, yang terakhir kita akan menampilkan untuk jumlah. Oke, di sini kita tambahkan value PHP sama dengan variabel data jumlah. Oke, sekarang kita refresh. Oke, sini ada error. Kita cek lagi, katanya di baris 79. Oke, di sini salah penulisan. Di sini jumlah harusnya adalah jumlah. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke ya, ini datanya sudah sesuai dengan yang ini. Sekarang kita akan melakukan untuk update-nya. Jadi ketika ada perubahan, maka nanti tinggal klik tombol update, maka datanya akan terupdate seperti itu. Oke, kita ubah nama tombolnya dulu, ini ke update. Kemudian kita ke atas, kita scroll ke atas. Di form ini kita ganti fungsinya ke function update. Oke, sekarang kita akan membuat function update ini di controller buku. Oke, kita kopikan aja dari controller simpan ini, kita pastikan di bagian bawah. Kita ganti nama fungsinya dengan update. Oke. Kemudian di sini kita buat id buku sama dengan, kita kopikan aja dari sini. Oke. Kemudian di sini kita ganti juga this buku update. Nah, di update ini kita butuhkan parameter ID buku ini. Kemudian parameter keduanya adalah data ini. Oke, kemudian flash datanya kita ganti. Info yang akan kita tampilkan adalah data berhasil di update. Oke. Nah, sekarang di model buku atau file m_buku kita buat function seperti ini. Kita buat function update. Jadi di sini kita tuliskan public function. Oke.
Kemudian this dbWhere ID buku, koma, kita kopikan dari parameter ini. Kemudian di bawahnya this db update. Ini adalah nama tabelnya, yaitu buku. Kemudian ini adalah data yang mau diupdate, yaitu dari parameter data ini. Kita terus ini, kemudian kita save. Sekarang kita akan melakukan update data buku atau edit data buku. Kita ganti pengarangnya ke Fatimah, kemudian penerbit ke pertama. Ini kita ganti ke, untuk tahun terbitnya ini kita ganti ke tahun 2000, kemudian untuk jumlahnya ini kita ganti 10 aja. Selanjutnya kita klik tombol update. Ya, di sini data berhasil diupdate. Untuk judulnya sama. Di sini pengarangnya ganti Fatimah, penerbitnya penerbit ke pertama tahun 2010, jumlahnya 10. Jadi ini update datanya, update data bukunya sudah berhasil. Kalau kita edit lagi, misalkan untuk tahunnya 2010, ketika diupdate. Nah, di sini tahunnya juga ganti ke 2010. Yang selanjutnya kita akan membuat function hapus ini. Jadi ketika tombol hapus diklik, maka datanya akan kehapus. Kembali lagi ke codingan kita. Kita ke file v_buku. Di sini kita sudah buatkan tombol hapus, kita sudah buatkan function hapus. Sekarang kita ke controller buku, kita buat function baru lagi, public function hapus. Kemudian kita tampung ID-nya di sini. Kemudian kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini, variable query sama dengan this m_buku, kemudian hapus. Kita taruh ID-nya juga di sini. Kemudian kita kopikan aja dari sini. Kita ganti flash datanya, data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita akan membuat function hapus ini di model buku. Di bawah sini kita buat public function. Kita kopikan aja script ini. ID buku ini kita ganti dengan variable ID sesuai dengan yang ini. Kemudian update-nya ini kita ganti ke dengan delete. Kemudian kita hapus parameter datanya. Selanjutnya kita save, kemudian kita refresh ke aplikasi kita. Nah, di sini kita klik pada tombol hapus, kemudian klik OK. Nah, maka di sini data buku sudah berhasil dihapus.
Kalau kita cek di tabel buku database kita, maka datanya juga kehapus. Oke, sekarang kita input buku baru. Misalkan pemrograman PHP, pengarangnya adalah Fatima, penerbitnya penerbit pertama, tahunnya 2000, jumlah bukunya adalah 10. Oke, kita simpan. Oke ya, sudah masuk. Sekarang kita tambah buku lagi. Misalkan untuk ini algoritma dan pemrograman, pengarangnya Ahmad, penerbitnya penerbit kedua, tahunnya 2004 misalkan. Jumlahnya adalah misalkan 20. Oke, simpan. Oke, kalau misalkan ada kesalahan dalam penginputan data buku, sekarang teman-teman sudah bisa melakukan edit data buku. Jadi misalkan untuk tahun terbitnya ini ada yang salah, tinggal teman-teman ganti ke misalkan yang benar 2005, maka pilih aja tahun 2005. Kemudian jika data yang ini dianggap sudah benar semua, tinggal teman-teman lakukan atau klik pada tombol update. Oke, di sini maka data akan berubah sesuai dengan data terakhir yang kita edit. Oke, jika ada data yang sekiranya tidak dibutuhkan lagi, maka teman-teman bisa menghapusnya dengan mengklik tombol hapus. Oke, sekian untuk video pertemuan ke-10 ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian untuk video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya.